Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 7 Juli, teman-teman, hari Jumat ya. Jadi kita udah dapat beberapa data yang penting dari kalender ekonomi di perdagangan kemarin dan juga hari ini. Yang pertama itu ada FOMC meeting yang diadakan dini hari kemarin teman-teman, dan overall datanya menunjukkan bahwa The Fed masih cukup hawkish ya, meskipun dia melihat juga bahwa inflasi sudah berhasil ditekan, tapi Jerome Powell masih belum mau lengah untuk saat ini. Mereka stick dengan tujuan mereka 2% inflasi, dan sekarang lagi dalam proses untuk merencanakan kenaikan suku bunga 25 basis poin di pertemuan FOMC bulan Juli ini di akhir ya. Teman-teman, tanggal 27 ya. 27 Juli bakalan ada FOMC lagi, dan ya ini adalah keputusan daripada Jerome Powell yang akan mereka ambil. Nah, teman-teman, kemarin ada beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah data soal jobless claim, inisial jobless claim Amerika Serikat ya, data gembel, eh, data gembel awal lah, teman-teman. Kalau kita lihat dari datanya, ini mengalami tren kenaikan dari sebelumnya 236.000 naik ke 248.000. Ya, ini di atas dari forecast, artinya adalah gembel nambah, teman-teman. Gembel nambah berarti banyak orang yang nggak kerja. Jadi itu, kemudian dari data yang lain itu ada data dari job opening, teman-teman. Ini adalah data ketersediaan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat yang tidak termasuk pekerjaan dalam pertanian ya. Kalau kita lihat dari datanya, ini mengalami fase penurunan. Dari dua data ini sebenarnya sih memberikan sentimen yang negatif untuk US dollar. Kemarin market ada pump and dump. Diduga itu penyebabnya karena setelah rilis data job opening ya, yang ini. Job opening report cause crypto market to dip, Bitcoin, Ethereum drop. Jadi setelah rilis data tersebut, itu memberikan sentimen yang negatif terhadap pergerakan dari market. Saya sendiri sih kurang dapat korelasinya seperti apa. Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa untuk bantu sharing juga di kolom komentar. Jadi itu intinya teman-teman. Jadi hari ini kita akan dapat beberapa data penting lagi. Ya, lebih banyak sih soal penjualan rumah, teman-teman, dari Amerika Serikat. Kemudian juga akan ada data non-farm payroll. Ini juga cukup penting ya. Kemudian data dari unemployment rate, data em, pengangguran juga ya. Jadi itu beberapa data yang cukup penting untuk perdagangan hari ini. Mungkin akan menyebabkan market volatile, kadang-kadang tidak terduga ya, teman-teman. Jadi lebih hati-hati aja buat teman-teman yang mungkin trading. Nah, sekarang kalau kita lihat dari monitor suku bunga The Fed, 91,8% konsensus yakin bahwa The Fed masih bakal naikin suku bunga 25 basis point. Ini meningkat setelah kemarin kita bahas, itu ada di poin 80 persenan. Sekarang udah naik sekitar 10%. Jadi, ya siap-siap aja, market mungkin udah merespon, wah ini apa namanya, suku bunga bakal naik. Jadi gimana solusinya? Wah, solusinya adalah kita turun dulu market crypto. Jadi kemarin lucu ya teman-teman, Bitcoin dikerek naik ke 31.000 something, kemudian dibanting turun. Kejam banget sih Willsnya. Jadi kemarin ada news apa aja? Kalau kita lihat, kemarin ada berita soal CTFC yang sedang melakukan investigasi terhadap DeFi Celsius yang sudah bangkrut itu, guys. Nah, sekarang sudah dinyatakan beberapa sebagai tersangka. Salah satunya ya CEO mereka, Alex Mashinsky, yang diduga memang terlibat dalam proses kejahatan di platform Celsius ini, teman-teman. Kita udah posting sih beritanya juga di komunitas ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang nggak mau ketinggalan update-update terbaru, silakan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi dan join di komunitas Telegram kami. Jadi itu berita yang pertama. Yang kedua ada berita dari ini masalah Hotbit, guys. Hotbit kemarin kan nggak bisa diakses ya. Padahal dari announcement mereka di aplikasinya itu nyuruh, "Woi, withdraw dong semua. Ini kita udah mau tutup." Kenapa? Karena kita mengalami masalah bisnis dan nggak bisa ekspansi lagi. Jadi Hotbit ngasih announcement seperti itu, tapi anehnya adalah ketika mereka memberikan announcement itu, platformnya stagnan, tidak bisa di withdraw. Parah banget kan? Parah banget, teman-teman. Jadi menurut
pemantauan keamanan oleh platform analisis blockchain Shark Team telah melakukan tarikan ya untuk menguras dana daripada ya untuk jadi internal dari Hotbit ini melakukan penarikan dana dari Hotbit Wallet. Artinya adalah investor-investor kita nih yang simpan dana di Hotbit kan itu dikumpulin dalam satu wallet tuh. Nah, walletnya itu yang diambil oleh internal mereka. Jadi diduga seperti itu. Dengan kerugian itu sampai 1,7 juta US dollar, teman-teman. Dikuras habis oleh internal mereka. Ini masih dalam proses penyelidikan sebenarnya. Belum clear ya. Jadi dari Shark Team itu sudah menyampaikan hal tersebut. Wow, ini ngeri banget, teman-teman. Jadi ini mungkin menyebabkan data yang kita lihat kemarin, kalau teman-teman ngikutin analisa kita yang kemarin, kita jelasin ya bahwa jumlah wallet di dalam exchange itu terus mengalami penurunan. Kayaknya sih ada ngaruh-ngaruhnya juga sama platform dari Hotbit ini yang bermasalah. Jadi intinya orang-orang takut nyimpan dana mereka di exchange karena nggak aman. Lebih baik kita simpan di wallet pribadi. Jadi kayak gitu kurang lebih. Kemudian ada data dari Valkyries. Ini adalah salah satu manajer investasi mirip seperti BlackRock, Fidelity ya dan kawan-kawan. Mereka mengajukan kembali untuk Bitcoin Spot ETF ya, termasuk Coinbase sebagai custody mereka. Ini mirip seperti berita yang kemarin soal BlackRock, teman-teman. Nah, BlackRock ini lucu nih. Dari CEO-nya yang kemarin itu mengatakan bahwa oh, Bitcoin ini adalah gold, digital gold, teman-teman. Wih, keren ya. Larry Fink ngasih apa namanya statement yang sangat-sangat bagus untuk market crypto. Kemarin market cukup positif juga setelah mendapatkan statement yang positif dari CEO-nya si BlackRock, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan harga Bitcoin. Jadi kalau teman-teman ngikutin video yang kemarin, kita lanjut aja teman-teman. Jadi pergerakan dari Bitcoin so far bergerak dalam posisi sideways. Kita kemarin sudah bilang ya, ada kecenderungan Bitcoin ini bakalan tektokan aja di kisaran 31.000 sampai dengan 29.900. Semoga sih nggak pada FOMO ngelihat pergerakan Bitcoin kemarin yang tiba-tiba naik sangat signifikan. Jadi so far itu range sideways-nya Bitcoin dan sekarang kita udah tektokan level atas dapat, level bawah juga dapat, hanya dalam waktu 1 hari perdagangan. Itu ngerinya Bitcoin sangat-sangat volatile. Dari time frame daily ya progresnya pergerakannya sideways. Kalau dari time frame 4 jam di sini kita melihat ada sebuah pergerakan yang sangat-sangat mengerikan sih kalau menurut saya. Dibawa naik kemudian create doji candle, shooting star candle maybe, terus dia drop dibanting bahkan turun sampai 29.000 dan kembali rebound, teman-teman berusaha buat naik. Teman-teman, dari pergerakan volume itu cukup tinggi di perdagangan kemarin. Tapi dari smart money kembali melandai. Ini menjadi sebuah indikasi bahwa whales perlahan-lahan udah mulai lepas posisi dulu. Ya, whales-nya udah pada wait and see dulu kayaknya melihat pergerakan dari market yang sangat-sangat volatile. Jadi tidak terlalu aktif dulu. Ada nggak kemungkinan Bitcoin ini bakal naik? Tentunya ada, teman-teman. Tapi buat naik ke sana kan tentunya butuh sentimen ya. Butuh yang namanya alasan. Kenapa Bitcoin itu harus naik? Jadi harus ada alasannya juga. Begitu juga ketika Bitcoin ini lagi turun. Jadi biasanya kalau turunnya sih kadang-kadang nggak butuh alasan ya. Tiba-tiba ya koreksi aja, teman-teman. Tapi kalau naik biasanya butuh alasan. Kalau kita lihat dari beberapa indikator kemarin, US dollar itu mengalami fase penurunan setelah sempat naik. Ya, indikator dari US dollar ini juga volatile sih di perdagangan kemarin. Up and down itu dibantai, kemudian dari emas, gold itu juga masih mengalami penurunan. S&P 500 kemarin turun agak curam, teman-teman. Bitcoin pun juga turun juga ya. Jadi overall memang pergerakan market cenderung koreksi. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam, ini kurang lebih juga sama. Bahkan perdagangan sekarang, Bitcoin ini udah mulai bolong-bolong untuk smart money-nya. Hati-hati aja sama volatilitas, teman-teman. Untuk melihat pergerakan sekarang, kita masih melihat Bitcoin bergerak sideways, tapi andai kata Bitcoin gagal mempertahankan area 29.900 sebagai supportnya saat ini, maka kemungkinan Bitcoin untuk turun ke level 90.000, bukan 90.000, 29.000 itu akan lebih gede lagi potensinya. Oke,
Jadi support ini menjadi support penahan terakhir buat Bitcoin di area sekarang dalam jangka waktu yang pendek. Kalau dia kuat, maka ya dia bagus-bagus aja, mungkin aja masih bakalan sideways lagi. Tapi kalau nggak kuat, dia bakalan drop ke 29.000. Jadi itu yang kita perlu waspadai untuk jangka waktu pendek. Dari Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan sedikit, kenaikannya cukup terbatas. Ini menandakan bahwa altcoin nampaknya akan sedikit agak strong, teman-teman, dari penurunan yang mungkin bisa terjadi. Kita expect lah untuk BTC dominance-nya juga bisa turun ya. Jadi itu sih buat posisi sekarang. Saya rasa Bitcoin masih bakalan tetap boring kayak gini. Sideways aja mungkin sampai menunggu akhir Juli, ya bisa jadi teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya dari data return-nya Bitcoin di bulan Juli itu positif loh. Kita udah posting datanya di sini. Kalau teman-teman perhatikan Bitcoin di bulan Juli ini rata-rata kebanyakan hijau ya. Bulan Juli kenaikan rata-ratanya itu sekitar berapa nih? 15% lebih, teman-teman. Jadi lumayan tinggi. Kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya dalam dalam tahun 2020, 2021, 2022 itu positif semua. Bahkan positifnya itu nggak kecil, teman-teman. Naiknya 19%, 18%, 23%. Terus juga di tahun 2018 juga sama, 21%, 15%. Jadi gede-gede lah kenaikannya. Walaupun dia minus cuma 7%, 7%, 8%. Jadi buat sekarang gimana nih? Apakah Bitcoin bakalan hijau atau dia justru malah minus, merah ya, teman-teman? Kalau kemungkinannya, saya sih melihatnya gini. Bitcoin ada kemungkinan buat turun di awal bulan ini. Pertimbangannya adalah kekhawatiran terhadap kondisi dari makroekonominya. Ya, ini The Fed udah mulai hawkish nih. Tapi lambat laun biasanya ketika menjelang FOMC meeting bisa jadi ini bisa jadi ya. Bisa jadi marketnya justru positif. Karena apa? Karena dia sudah antisipasi terlebih dahulu. Jadi progres pergerakan dari Bitcoin sekarang adalah hasil dari antisipasi market terhadap data-data yang akan muncul, terutama FOMC meeting di tanggal 27 Juli. Bisa jadi setelah rilis data ini ya market baik-baik aja, nggak ada dump yang sangat signifikan. Ini udah sering terjadi pada market soalnya. Jadi kita mengantisipasi hal ini juga bisa terjadi. Jadi gitu aja sih buat saya untuk sekarang. Overall, kesimpulannya data menunjukkan pergerakan Bitcoin cenderung stabil, sideways di kisaran 31 sampai 29.900. Let's say kalau memang mampu bertahan di level sekarang ya bagus, mungkin tektokan aja. Tapi kalau dia udah breakdown dari level 29.900 ya target berikutnya ke 29.000. Jadi gitu aja teman-teman buat pembahasan Bitcoin, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada komentar lain buat dibahas, silahkan langsung tulis saja lah di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join linknya temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre, terima kasih.